Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Isna Rifki Azinuddin. Di hari yang indah ini, saya akan membawakan tentang materi pengenalan PNID. Simak baik-baik ya guys, apa yang akan saya jelaskan tentang materi ini. Marilah kita membahas pengertian dari PNID itu sendiri. Nah, PNID itu adalah singkatan dari Piping and Instrument Drawing. PNID merupakan ilustrasi skematik dari hubungan fungsi antara piping, alat-alat instrumentasi seperti flow transmitter, level transmitter, pressure transmitter, dan lain-lain, serta equipment di dalam proses tersebut. Seperti apa? Seperti valve, screen, tank, dan lain-lain, serta kontrol loop antara equipment dengan alat instrumentasinya. Di dalam pola PNID sendiri, ada yang pertama yaitu title drawing. Nah, title drawing ini berfungsi untuk mengontrol project sehingga semua orang mengetahui keaslian dan gambar terakhir yang dikeluarkan. Di dalam title drawing ini tercantum beberapa keterangan. Yang pertama ada nama project atau nama perusahaan, kemudian area atau proses area. Kemudian yang ketiga ada tipe drawing, kemudian ada nama detail drawing, kemudian pembuat drawing dan approval, kemudian yang terakhir ada nomor drawing dan nomor revisi. Kita masuk ke legend dari PNID. Nah, umumnya legend ini terletak di atas titel dari PNID, dan legend ini berfungsi untuk memahami bagaimana sih penomoran piping dan equipment lain ditulis. Nah, di dalam legend ini tercantum yang pertama ada keterangan tentang piping, kemudian yang kedua ada keterangan tentang penomoran, yang ketiga ada simbol-simbol instrumen, kemudian yang keempat ada spesifikasi flow design. Nah, yang terakhir ada tipe valve yang digunakan. Itulah yang tercantum di dalam legend di dalam PNID. Kemudian kita masuk nih ke contoh dari simbol-simbol PNID itu sendiri. Nah, di gambar ini adalah contoh dari beberapa simbol-simbol dari valve. Ada gate valve, ada needle valve, ada globe valve, check valve, terus kemudian ada close gate valve, ada needed valve, kemudian ada control valve, kemudian ada normally closed valve. Yang kedua ada contoh dari simbol dari pompa. Yang saya masukkan di sini ada centrifugal pumps, kemudian ada vacuum pumps, kemudian ada gear pump, screw pump, rotary pump, isocentrifugal pump, dan kemudian saya juga masukkan di sini ada contoh dari simbol dari turbin. Lanjut ke contoh dari simbol-simbol PID kemudian yaitu di vessel. Di sini ada contohnya, ada tank, kemudian ada mixer, ada mixing reaktor, ada drum atau kondensor, ada furnace, ada bin, kemudian ada tower with packing, kemudian ada di sebelah kanan ini ada temperatur indikator, temperatur transmitter, temperatur recorder, kemudian ada level indikator dilambangkan seperti itu, kemudian ada flow indikator, flow transmitter, kemudian juga ada pressure indikator, pressure transmitter dilambangkan. Di semua ini adalah lambang-lambang dari vessel yang nantinya akan disimbolkan di dalam PNID itu sendiri. Kemudian masuk ke simbol PID yang saya masukkan di sini ada instrumen dari PID. Ada temperatur indikator, ada temperatur transmitter, temperatur recorder, temperatur controller, kemudian level indikator, level transmitter, level recorder, level controller, kemudian ada flow indikator, flow transmitter, flow recorder, flow controller, kemudian ada juga pressure indikator, pressure transmitter, pressure recorder, pressure controller. Nah, itu semua adalah gambar dari lambang-lambang atau simbol-simbol PID di instrumen. Masuk ke simbol PID lainnya yaitu line symbol. Saya masukkan di sini ada gambar garis lurus. Nah, itu adalah melambangkan pipa proses atau mainland. Kemudian ada garis seperti
potongan dua itu adalah pneumatic signal, kemudian ada garis titik-titik lurus itu adalah melambangkan elektrik atau electronic signal. Kemudian yang terakhir ada hydraulic signal. Itu adalah macam-macam dari simbol-simbol PNID yang dapat saya jelaskan di dalam pengertian atau pengenalan awal-awal di PID ini. Setelah kita tadi mengetahui tentang overview dari apa itu PID dan dari simbol-simbolnya, nah sekarang marilah kita mencoba latihan nih, membaca simbol-simbol tadi yang telah saya jelaskan dari PID. Nah, di sini terdapat sebuah gambar tower. Nah, marilah kita mencoba untuk membaca apa-apa saja yang ada di dalam keterangan di dalam gambar ini. Di gambar ini diinformasikan bahwa tangki ini bernama LBKP Dam Tower dengan nomor IP HA2TK0310. Kemudian dalam informasi ini juga ada tower ini bervolume 1250 m3. Kemudian 12-14% ini adalah konsistensi di dalam LBKP Dam Tower ini. Kemudian ini lambang plus 12 ini menerangkan bila tangki penuh dengan stok ketinggian paling atas adalah 12 meter dari stok tangki fullnya. Kemudian LBKP Dam Tower ini dilengkapi dengan agitator. Nah, ini adalah lambang agitator dengan nama IP HA2LC0310. Ini adalah namanya dari agitator itu. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa penomoran identitas alat mengikuti penomoran alat utama. Dalam hal ini adalah tangki LBKP Dam Tower. Itu yang dapat saya sampaikan dalam membaca Dam Tower ini dari keterangan-keterangan yang tertera di sini. Kita akan lanjut latihan membaca PID berikutnya. Sekarang kita mencoba nih, kita next step nih ceritanya. Kita mencoba membaca. Saya mendapat gambar, ini adalah rangkaian gambar di DCS. Ada keterangan di sini, beberapa keterangan. Di sini ada Brock Collection Chest, kemudian ada Brock Tower, kemudian ada Brock Thickener, dan di sini ada Brock Screening Fit Chest. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang Brock Collection Chest. Nah, dalam Brock Collection Chest ini yang masuk ada converting pulper, kemudian ada size press pulper, kemudian ada reel pulper, kemudian ada Brock roll pulper. Nah, ini semua masuk ke Brock Collection Chest. Nah, di sini dilihat bahwa dari converting pulper ini ada gerbang valve di sini menunjukkan bahwa gerbang valve ini adalah manual close, dilambangkan oleh M-nya adalah manual. Kemudian valve warna coklat ini adalah close. Di dalam Brock Collection Chest ini terdapat agitator. Nah, ini adalah lambang agitator. Secara otomatis dilambangkan oleh A ini dengan lambang M. Nah, M ini melambangkan bahwa dia motor yang menggerakkan agitator ini, yang dilambangkan oleh M ini. Jika kondisi di dalam Brock Collection Chest ini tidak sesuai, maka aliran Brock roll pulper masuk nih secara otomatis. Di sini dapat terlihat bahwa di sini ada otomatis, ada valve manual open langsung masuk ke Brock Collection Chest. Kemudian nah, ini 60% ini adalah level dari Brock Collection Chest ini. Setelah itu dia akan keluar. Arah panah hijau ini dia adalah pompa VSD atau variable speed drive dengan kekuatan ini adalah 52%. Ini adalah kekuatan dari pompa VSD ini mengarah ke valve otomatis, valve open otomatis. Diberikan juga control water, ini control water ini masuk untuk mengatur konsistensinya. Nah, kemudian dia akan jalan masuk ke pesan mengenai Brock Tower ini. Brock Tower ini masukannya dari coach speed, ini coach speed. Kemudian output nih yang dari telah saya jelaskan dari Brock Collection
chest ini. Kemudian dari Brock roll pulper ini juga mengarah ke Brock tower, yang di sini ada valve manual close di sini. Di Brock tower ini ketika level kurang, material oversize di Brock screening feed chest ini akan masuk ke Brock tower. Output dari Brock tower ini dicampur dengan control water, diberikan debit di sini yaitu 150 L/S menuju ke Brock thickener dan dipompakan dengan pompa VSD juga dengan kekuatan 70%. Nah, di Brock thickener ini masukannya clear filtrate. Di sini masuk ke Brock thickener. Kemudian Brock tower yang bercampur dengan control system dari control water masuk ke Brock thickener ini. Level di Brock thickener ini adalah 66%. Ini adalah level dari penjelasan dari level dari Brock thickener. Nah, kemudian di output dari Brock thickener ini terlihat di outputnya ini terdapat pompa VSD tadi, yaitu variable speed drive dengan kekuatan di sini ada terlihat kekuatan dari pompa itu adalah 60%. Di dalam Brock thickener ini konsistensinya ditingkatkan dan hasil dari Brock thickener ini keluar menjadi cold filtrate di sini. Kemudian masuk ke penjelasan Brock screening feed chest. Nah, input dari Brock screening feed chest ini adalah dari Brock thickener. Nah, sebelum masuk ke penjelasan Brock thickener feed chest ini, tadi di output dari Brock thickener ini terlihat nih ada dua cabang di sini. Ada dua cabang line di sini. Nah, ini maksud dari diberikan cabang ini difungsikan saat proses produksi off atau mesin off. Nah, ini difungsikan sebagai jalur untuk drainase atau menguras isi dari mesin. Nah, ini mesin analog adalah mesin dari Brock thickener ini. Nah, kita masuk ke Brock screening feed chest. Bagian bawah dari ini, maksudnya bagian bawah dari Brock screening feed chest ini dialirkan menuju ke Brock tower dengan pompa Doll atau, nah ini maksud dari ini adalah pompa yang berbeda dari pompa ini. Kalau ini adalah pompa VSD atau variable speed drive. Nah, yang ini adalah pompa Doll atau direct online. Nah, pompa ini dia hanya nyala antara 0 sampai 100% saja. Tidak bisa diatur seperti pompa VSD ini. Ini tadi yang keluaran menuju ke Brock tower ini, pompa direct online ini dengan pengontrolan dari bukaan valve. Di sini ada valve otomatis close sebesar 46%. Nah, bagian atas dari Brock screen feed chest ini akan menuju ke Brock screening. Kalau keluaran dari Brock screening feed chest akan menuju ke Brock screening dengan di sini ada penambahan control water, campuran output Brock screening feed chest dan control water ini akan dialirkan menggunakan pompa Doll seperti tadi pompa direct online menuju ke Brock screening. Nah, teman-teman, sekian dari yang dapat saya jelaskan. Yang pertama ada pengenalan PID, kemudian membaca secara sederhana gambar PNID dari tangki sederhana tadi. Kemudian kita juga telah mempelajari latihan membaca PNID dari gambar serangkaian dari gambar DCS tadi. Saya harap video yang telah saya buat ini nantinya akan menjadi sebuah pembelajaran berguna bagi yang menonton. Semoga yang dapat saya jelaskan ini bermanfaat. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isna Rifki.
Sekian dan terima kasih.